dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah, didukung oleh ya, saat ini Pratomo Yuliansa atau Tommy sudah bersama kita. Tommy di sini menjadi semacam koordinator pelatih ya. Ya, Tommy. Ya. Cerita hal-hal yang menarik yang Tommy dan teman-teman pelatih lihat dari adik-adik kita yang anak jalanan yang sedang berlatih untuk ke Brasil. Ya, jadi memang asumsi kita di pertama bahwasanya anak-anak ini ya mungkin kualitas bermain bolanya ya sama saja gitu sebenarnya. Tetapi tidak, justru anak-anak inilah yang secara fisik mereka sudah ditempa di jalanan. Secara fisik itu mereka sudah lebih baik dari siapapun, mungkin dari kita pun, dari yang seumur kita pun mereka jauh lebih baik untuk itu. Dan mungkin salah satu tantangan terbesar yang mungkin kita temuin selama di training camp di Mabes AU TNI, jadi di sana yang jadi problematika di sana memang pertama disiplin. Jadi memang pada awal kedatangan itu karena kita kedatangan dari 7 kota yang notabene karakteristiknya berbeda-beda dan kita harus menyamakan visi dan misi bahwasannya kalian di sini untuk mewakili Indonesia dan kalian di sini sudah tidak lagi dari daerah mana, kalian adalah tim Indonesia. Jadi kalian harus memberikan yang terbaik. Ya, soal disiplin. Ya. Tadi Pak Dahlan Iskan bilang bahwa tidak mudah. Mereka ini anak-anak jalanan sudah terbiasa bebas sebebas-bebasnya. Ya. Tiba-tiba harus diatur bangun pagi, latihan, makan harus tertib dan seterusnya. Berapa lama untuk meyakinkan mereka bahwa aturan itu dibutuhkan? Ya, jadi sebenarnya yang pertama kali kami sampaikan ketika mereka sampai di camp adalah kalian di sini di rumah orang, kalian menumpang. Jadi bahwasanya ketika kita menumpang ke rumah orang berarti kita harus menghargai orang yang mempunyai tempat itu. Jadi dari awal memang kita mengajari mereka bangun pagi untuk jam 5 untuk sholat subuh, lalu makan pagi. Makan pagi pun sudah diatur jamnya. Jadi mereka harus makan sesuai dengan jam yang kita berikan. Jadi memang kalau tidak makan mereka harus tetap makan. Dari jam makan pagi, siang, malam sudah diatur. Dan ketika awal-awal itu yang mungkin kita ajarkan merapikan tempat tidur sebelum berangkat ke lapangan, lalu merapikan sendal gitu. Dari teman-teman dari coach juga memberitahukan bahwasannya ya kerapian itu adalah nomor 1. Dan dari situlah mereka kita ajarkan untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, kerja sama tim dan lain hal begitu. Jadi bukan cuma melatih skill mereka dalam bermain bola, tapi ada nilai-nilai lain yang ditanamkan ya. Karena memang secara yang sudah dijelaskan mungkin tadi sebelumnya bahwasanya SCWC ini bukan serta-merta sepak bola saja gitu kan. Banyak hal-hal yang lebih esensi yang bisa kita angkat di situ. Dan dari sini kita harapkan anak-anak ini pun keluar dari camp ini terpilih ataupun tidak terpilih sebagai tim yang akan berangkat ke Brazil, mereka sudah punya modal untuk menjadi manusia yang baru gitu. Ya, rata-rata mereka kan keluar atau jauh dari keluarga atau jauh dari tempat mereka berasal. Kemudian mereka tidak mengamen atau tidak produktif. Nah, apakah ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga misalnya? Sampai saat ini tidak. Tidak. Ya, tapi dalam artian gini, mungkin ini bukan hanya kita tidak hanya berbicara tentang uang gitu. Kompensasi lain pun maksudnya dalam artian bahwasannya mereka di sini ditempa dalam artian ditempa bukan hanya olahraganya tapi life skills-nya juga. Dari awalnya ini acara ini kan memang ada sport dan non sport gitu. Kita memberikan pengalaman di bidang olahraganya adalah sepak bola dan yang lainnya kita sesuaikan dengan minat dan bakat mereka gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, banyak pihak yang memang mendukung ya. Kemudian ya dukungan doa, dukungan dana, dukungan apa saja yang diberikan. Nah, salah satu yang saya lihat di sini adalah Yunisara, ya. Yunisara, seorang artis. Ya.
bagaimana ceritanya sampai Yunisara ikut mendukung anak-anak muda ini untuk mewujudkan mimpi anak-anak jalanan berangkat ke Brasil? Bisa cerita sedikit? Saat saya turun ke posko-posko banjir, saya ketemu rekan-rekan dari TEN. Akhirnya saya mengajak mereka. Kemudian setelah itu gantian mereka mengajak saya untuk mereka mempunyai program acara ini. Mereka awalnya mengundang, terus akhirnya saya jadi berkelanjutan sampai hari ini. Hari ini. Ya. Saya dengar Yuni juga aktif di banyak kegiatan sosial ya. Nah, dalam konteks anak-anak jalanan, saya ingin tahu apa pendapat Yunisara melihat anak-anak jalanan di Indonesia. Sebenarnya mereka sama saja dengan anak-anak yang lain. Hanya mereka mungkin kurang beruntung dan mereka kebetulan ada di jalanan. Tapi konteksnya mereka adalah anak-anak yang mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Mereka berhak untuk bersuara, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berhak untuk bermimpi. Batasan mimpi mereka kan langit ya, jadi boleh bermimpi setinggi-tingginya. Dan melalui wadah ini adalah awal wadah yang ada gitu loh. Semoga ada kesempatan-kesempatan atau wadah-wadah yang lain selain sepak bola yang bisa membuat anak-anak jalanan yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi lebih baik dan berpotensi untuk lebih maju. Iya. Nah, kalau Yunisara sendiri melihat dengan adanya kegiatan untuk menggalang dana, ya, menggalang peluang untuk memberangkatkan anak-anak ke Brasil, Yunisara sendiri harapannya apa sih? Harapannya sih banyak. Sampai sekarang saya juga masih berharap dari berbagai macam pihak untuk bisa membantu pemrakasannya ini, yang anak-anak muda yang luar biasa. Dan selebihnya adalah kita melihat matanya anak-anak ini. Sekali lagi, ini adalah anak-anak yang awal yang bisa dicontohkan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya adalah anak-anak yang lain. Untuk pemerintah semoga bisa membantu. Ngelihat aku ke Pak Dawan. Iya, karena yang terdekat kan beliau. Jadi Pak Dawan berjanji katanya nanti membantu katanya. Jadi baik, terima kasih ya. Oh iya, Bang Andi, saya mau mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan saya yang lain yang sudah membantu pembekalan terhadap anak-anak. Ada Kak Seto yang sudah meluangkan waktu untuk anak-anak, bahwa Kak Seto itu dulu dari anak jalanan di Tunjungan. Kemudian dia juga pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terus beliau juga punya sekolah khusus untuk anak jalanan, homeschooling. Terima kasih Kak Seto. Juga untuk Tamara Geraldine yang sudah sharing tentang bola. Juga kepada Iwaka yang memberikan dan mengajari mereka yel-yel pembekalan untuk mereka ke Brasil. Coba mana yel-yelnya, mau lihat? Coba kasih apa-apa, yel-yelnya mana? Semangatku membara, Yosia juara. Dalam jiwa dan raga, Yosia juara. Tuhan bersama kita, Yosia juara. Kami Garuda Baru, Yosia juara. Yeay. Iya. Baik. Nah, Tommy. Ya. Adakah target yang dibebankan kepada anak-anak ini di Brasil, nak? Jadi gini, kalau target kita pasti juara, harus juara. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwasanya kemarin kita sudah di draw di Brazil. Jadi untuk tim yang laki-laki ini kita kebetulan satu grup dengan Brazil, dengan Afrika Selatan dan Mesir. Nah, jadi itu start kita tanggal 30 Maret ini. Kalau yang perempuan? Yang perempuan Brazil juga. Aduh, Zimbabwe dan Indonesia. Nggak ada kesebelasan Bekasi. Baik, ya. Selamat bertanding. Ya, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya.
Bagaimana kisah anak-anak jalanan ini menuju ke Brasil? Ikuti terus Kick Andy. Untuk tim Garuda Baru, selamat bersenang-senang dan mengharumkan nama Indonesia di Brasil sana, kawan.